Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aufilana Rahmatika, Rifki Muhammadur Qolis, Vera Aprilia, Hilda Nurul Fauzi, dan Dimas Satrio, yang akan membahas tentang pengembangan bahan ajar cetak. Langsung saja, pengembangan bahan ajar cetak. Bahan pembelajaran cetak dapat diartikan sebagai perangkat bahan yang memuat materi atau isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak. Adapun juga tahapan pengembangan bahan ajar cetak terbagi menjadi 4. Yang pertama, cara komplikasi terhadap bahan yang telah tersedia dan dilengkapi dengan panduan belajar. Yang kedua, menggunakan buku teks yang telah tersedia di pasaran dengan disertai panduan belajar. Yang ketiga, menyadur buku teks yang sudah tersedia. Yang terakhir, menulis bahan ajar cetak yang diperlukan, yang dirancang sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan. Yang selanjutnya ada teknik penyusunan bahan ajar cetak. Yang pertama, judul atau materi yang disajikan harus berintikan kompetensi dasar atau materi pokok yang harus dicapai siswa. Dan yang terakhir, untuk menyusun bahan ajar cetak ada 6 hal yang perlu dimengerti, yaitu susunan tampilan jelas dan menarik, bahasa yang mudah dimengerti, mampu menguji pemahaman, adanya stimulan, kemudahan dibaca, dan yang terakhir materi instruksional. Adapun karakteristik bahan ajar cetak diantaranya: yang pertama, bahan ajar cetak harus mempunyai kemampuan penjelasan yang sejelas-jelasnya untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bahan ajar cetak bersifat lengkap, yang artinya memuat hal-hal yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, bahan pembelajaran cetak harus mampu memicu siswa untuk aktif dalam proses belajarnya. Yang selanjutnya yakni ada jenis-jenis bahan ajar cetak. Di sini ada 6 jenis bahan ajar cetak. Yang pertama yaitu handout. Handout ini media cetak yang disiapkan oleh guru untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Yang kedua ada modul. Modul merupakan paket belajar secara mandiri yang meliputi serangkaian pengalaman pembelajaran yang direncanakan dan dirancang secara sistematis. Dan yang ketiga itu ada buku ajar. Peran buku ajar dalam pembelajaran yaitu sebagai pendukung tercapainya kecakapan dan keterampilan yang diharapkan. Yang selanjutnya ada buku teks. Buku teks merupakan bahan ajar cetak yang kedudukannya strategis dan ikut memengaruhi mutu pendidikan. Yang selanjutnya ada LKS. LKS merupakan lembaran-lembaran yang berisi tugas untuk peserta didik. Dan yang terakhir ada diktat. Diktat di sini adalah salah satu produk yang dapat dihasilkan dalam penelitian pengembangan. Handout, struktur bahan ajar. Handout sangat sederhana sekali, yaitu utamanya hanya terdapat 2 komponen, judul dan informasi pendukung. Terus ada modul. Komponen modul yaitu petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, latihan, dan penilaian. Terus ada buku ajar. Komponen tersebut adalah judul, kompetensi dasar atau materi pokok, latihan, dan penilaian. Yang selanjutnya ada buku teks. Kriteria buku teks ini mengandung komponen materi, komponen kebahasaan, dan komponen penyajian. Terus ada LKS. LKS memiliki soal-soal yang harus dikerjakan, serta materi yang disajikan merupakan rangkuman yang tidak terlalu luas. Dan yang terakhir ada diktat. Adapun karakteristik diktat yaitu ditulis secara
secara ringkas dan padat, jumlah halaman ditentukan, serta diktat dapat dikembangkan menjadi buku pembelajaran. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.